balik lagi dengan Mel di channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Di belakang Mel kita ada Wuling RF tahun 2022, kilometernya baru di 2000 aja ya teman-teman. Nah, ini warnanya kali ini AutoFM dapatnya di putih, untuk di top atasnya warna hitam. Nah, yang penasaran dengan mobil listrik yang ada di belakang Mel ya, ini dia fiturnya ada apa aja, lalu untuk dari kapasitas di kabinnya seperti apa, untuk tampilannya, wah ini menggemaskan banget untuk mobil dari kecil ini. Silahkan teman-teman tonton dulu dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV. Yuk kita mau langsung bahas aja, check it out. Oke, kita akan bahas dulu untuk dari baterainya. Di sini untuk Wuling yang lagi kita punya ini, dia tipe baterainya ada di lithium ferrophosphate ya. Dan tipenya ini, tipe yang lagi AutoFM dapat, tipenya di long range ya, tipe paling tinggi dengan kapasitas baterainya ini ada di 26,7 kWh ya. Dan untuk pengecasannya ini, kalau yang tipe long range ini dia bisa sampai di 4 jaman ya, dengan kapasitasnya itu 6,6 kW AC ya. Lalu transmisinya ini dia ada di single reduction gear. Jadi yang teman-teman kalau misalnya tanya, berarti ini nggak isi bensin ya? Betul sekali, mobil Wuling ini tidak isi bensin, melainkan baterai yang di charge seperti handphone gitu ya. Dan ini di charge-nya pun bisa di rumah masing-masing, tidak perlu ada pom yang khusus untuk charge si mobil listrik, tidak perlu ya, bisa di rumah juga. Jadi disesuaikan dengan kapasitas listrik yang ada di rumah teman-teman gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu untuk dari fitur-fiturnya, dari tampilan depannya. Oke, kita mulai. Untuk fitur yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat dari tampilan depannya yang sangat-sangat menonjol itu adalah di bagian lampunya. Ya, jadi lampunya ini dia sudah lampu LED, begitu juga lampu yang ada di bagian garis tengah ini dengan list warna biru ya. Jadi lampunya ini udah full semua LED dengan warnanya putih. Kuncinya pun berbeda ya. Kuncinya seperti ini tampilannya ya teman-teman. Di bagian depan ada lock, unlock, dan juga di bagian bawahnya ada buka bagasi. Lalu di bagian belakang ada logo Wulingnya. Oke, nah ini inovasi terbaru dari Wuling ya. Jadi mobilnya mantep. Kita coba kalau ini Mel unlock. Tuh, jadi lampunya semua langsung otomatis menyala. Begitupun dengan di bagian tengah sini dengan logo Wulingnya. Oke, dengan logo Wuling ini ada terdapat, ini dia, Mel kasih lihat. Jadi ini adalah tempat untuk charge-nya ya. Untuk charge-nya dia posisinya ada di bagian depan, dan ini kita bisa buka tutup kembali. Kalau teman-teman tanya, berarti kalau misalnya di lock, ya ini kita kunci. Apakah si tangki listriknya ini bisa terkunci juga? Jawabannya tidak ya. Jadi dia tetap terbuka teman-teman. Oke, untuk di bagian pengisian baterainya sudah, di bagian tampilan depannya sudah ya. Sekarang kita akan ke bagian samping sana. Di bagian samping atau bannya yang akan kita bahas. Untuk bannya bisa langsung terlihat ya, bannya juga mengikuti dari si bodinya Wuling ini, kecil dengan ukurannya 145/70, ringnya di 12 ya, ringnya 12, dan velgnya ini bawaan dari originalnya. Jadi ini masih bawaan dari pabriknya, tidak diganti-ganti ya teman-teman. Ground clearance-nya, nah, buat yang takut, wah mobilnya kecil, udah pasti ground clearance-nya kurang aman nih. Kalau ada tanjakan gimana? Kalau misalnya ada genangan air bagaimana? Tenang teman-teman, untuk Wuling yang RF ini ya kondisinya masih good. Jadi ini nggak akan bikin kalian ketemu tanjakan tuh langsung
khawatir gitu ya. Mobil ini justru aman banget dibawa tanjakan maupun di genangan air, jadi nggak akan menyentuh di ground clearance-nya. Jadi so far masih good dan tidak bikin bentrok gitu ya untuk di bagian ground clearance-nya. Oke, ngomongin tentang ground clearance. Nah, sekarang Mel akan bahas sedikit untuk dimensi dari mobil ini. Untuk lebarnya kurang lebih ini dia ada di 2.900 mm ya. Dan kalau misal lebarnya ini, lebar mobilnya dia ada di 1.500 mm. Lalu untuk tingginya, tinggi mobil dari Wuling-nya ini dia ada di 1.600 mm. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari ukuran mobil panjang, lebar, dan tinggi si Wuling RF. Oke, untuk spionnya ini dia dicat dengan warna hitam, dan untuk lampu hazard itu dia sampai ke bagian spion belakang ini. Jadi ntar Mel akan tunjukin ya untuk di bagian si spionnya. Lalu untuk di bagian top yang atas tadi Mel sebut, ini dia warnanya dicat dengan warna hitam, dan cara buka juga unik banget ya. Begitu teman-teman unlock, kita buka. Nah, otomatis nih mobilnya langsung menyala gitu ya di dalam interiornya. Nanti kita akan coba. Kalau teman-teman mau kunci atau matikan, nah ini bisa tinggal diklik aja tombol yang kecil ini. Jadi di dalam itu tidak menyala semua ya, mati otomatis. Terus juga ini sudah terkunci. Dan bukan hanya di satu titik tombol di sebelah kanan, di sebelah kiri pun juga ada. Jadi bisa digunakan kanan atau kiri kalau misalnya teman-teman posisinya lagi di mana gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian bagasinya. Yuk kita mau lihat. Oke, kita akan bahas di bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakangnya pun lampu yang di garis panjangnya pun sama ya. Jadi kalian bisa lihat ini dia di line warna merah. Ini kalau misalnya kita klik dia juga menyala tuh ya untuk di lampu belakangnya. Stop lampnya pun juga sama modelannya, dan ini dia juga sudah LED ya teman-teman. Sensornya ini ada 2 titik di bagian belakang dengan emblem kecilnya di bawah sini di RF ya emblemnya. Untuk kamera mundurnya dia ada di bagian tulisan Wuling-nya di bawahnya ya teman-teman untuk di kamera mundurnya. Oke. Untuk buka kabin ya kita unlock. Nah, jadi mesti diklik lumayan lama baru bisa terbuka. Lalu kita akan lihat kabinnya. Ini dia. Nah, ini kursinya Mel turunkan, jadi biar bisa teman-teman lihat kurang lebih ya. Walaupun mobilnya kecil tapi kapasitasnya bisa muat 4 orang ya. Jadi 50-50 lah, masih enak. Di sini kita mau lihat dia ada first aid kitnya. Lalu dia ada segitiganya. Lalu dia ada kunci-kunci nih di bagian dalam sini. Nah, ini ada kunci lagi ya. Oke, dan yang terakhir ada tempat charge-nya. Tuh ya, jadi memang sudah dilengkapi teman-teman di bagian tangki depan tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi bisa tinggal langsung dicolok dan di-charge aja. Kalau misalnya di bagian kursi ini Mel naikin, nah, jadi memang lebih sempit ya, seperti ini. Space-nya pun tidak terlalu banyak. Ya memang dasarnya untuk bawa sendiri atau tidak terlalu ramai juga ya untuk di bagian si Wuling RF ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan bahas di bagian interiornya.
Oke, sekarang kita akan bahas di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian belakang, Mel tidak perlu coba ya. Jadi kursi belakang itu sebenarnya masih nyaman ya. Memang kalau untuk jarak jauh sebenarnya kurang karena memang posisinya dia tidak bisa di-adjust lagi kursinya. Harus duduknya lumayan tegak gitu ya. Tapi kalau ke jalan yang dekat-dekat itu masih so far masih good, jadi masih aman ya. Untuk di bagian kursinya pun ini dia dilapisi dengan kulit ya. Memang dari bawaannya juga tidak ditambah ya. Namun memang bawaannya dari seperti ini gitu ya. Warnanya ini dia ada di warna sedikit ke beige tapi sedikit juga ke grey gitu ya. Jadi mix lah kurang lebih warnanya seperti itu. Oke, kita akan bahas untuk di bagian kursi dari drivernya. Kursi drivernya, nah ini dia maju mundurnya memang masih manual ya. Lalu untuk kursi lebih tegak ataupun mau lebih bersender juga ini dia masih manual, sama ya dengan yang ada di posisi kursi penumpang. Jadi dia juga masih manual semua. Oke, nah ini yang bikin keren untuk di bagian setirnya dia sudah dilapisi dengan kulit dan juga ada emblem atau logo dari Wuling di bagian tengah ya, tulisannya W. Untuk kontrol setirnya ini dia ada volume up, bisa volume down, bisa source, geser kanan kiri ya. Nah, ini tinggal teman-teman pilih aja. Lalu di sini juga bisa voice over ya. Nah, ini Mel akan coba untuk voice overnya. Jadi teman-teman silahkan denger ya. Mel mau info ke Wulingnya seperti ini. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bisa berinteraksi tapi sesuai dengan kata-kata yang memang tersedia di mobil tersebut gitu ya. Contohnya kita minta nyalain radio, kita minta naikkan volume atau turunkan volume gitu ya, dan lain sebagainya itu bisa ya teman-teman. Oke, dan untuk lampunya dia lampu C-nya itu di sebelah kanan ya. Untuk pengaturan lampunya juga semua di sebelah kanan. Untuk sebelah kirinya ini dia di wiper ya. Ini tinggal kita langsung adjust aja. Tuh, bisa. Oke, untuk setirnya sebenarnya dibilang ringan enggak juga, dibilang berat enggak juga, jadi standar ya. Nah, ini masih enak banget tuh. Ini lucu banget ya, untuk mobilnya ini bisa dibawa harian gitu ya. Terus juga compact banget gitu, mobilnya nggak terlalu besar sekali ya. Jadi buat bawa sendiri, mau belajar mobil pun bisa pakai si Wuling Mini ini ya. Oke, kita bahas lagi di bagian door trimnya. Dia ada 3 perpaduan. Ada warna hitam untuk door trimnya, plastiknya. Lalu untuk di bagian dekat speaker ada warna putih. Dan di bagian untuk ini dia menyerupai kain tapi dia sedikit kulit ya, di warna abu-abu ini. Jadi dia ada 3 warna, putih, abu, dan hitam ya. Untuk AC-nya ini dia juga tidak terlalu besar ya, dengan ditambah ada list-list silver di bagian pinggirannya. Dan untuk cup holdernya pun ini dia di warna putih ya, jadi cup holdernya dicat dengan warna putih. Untuk head unitnya, nah ini asik banget ya, head unitnya nih enak sekali, bisa teman-teman touchscreen, bisa tinggal dipilih mau ke menu apa gitu ya, bisa ke navigasi, bisa ke connect phone, radio, dan lain sebagainya. Untuk AC-nya juga ini bisa kita atur ya. Untuk AC-nya ini di sisi kanan dan kiri dia sudah berbeda. Kalau nggak mau yang touchscreen bisa menggunakan manual, tinggal diputar saja untuk AC-nya. Di bawahnya ini dia simple banget ya dalamnya, jadi nggak terlalu banyak yang neko-neko. Dia ada mode dari si mobilnya, ini ada Eco, normal, dan Sport. Jadi dia ada 3 pilihan. Untuk dashboardnya juga dia tidak punya di bagian ujung kiri ya, jadi dia hanya tempat taruh kecil seperti ini aja, dan di bawahnya ada jaring-jaring aja, jaring-jaring yang super mini ya. Oke, untuk transmisinya dia diputar seperti mobil Eropa ya, mobil Range Rover ya. Ini tinggal diputar aja transmisinya. Untuk tahu mobil ini cara nyalanya, tadi teman-teman sebenarnya tinggal buka pintunya aja, dia langsung otomatis menyala. Tapi untuk kondisi baterainya itu dia belum menyala ya, jadi hanya untuk di bagian head unit saja yang sudah nyala. Tinggal teman-teman nanti dari pada saat menyala jangan lupa di netral, lalu tinggal injek gas, nanti dia otomatis langsung baterainya berjalan atau berfungsi ya. Oke, di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk si kacanya. Nah, ini dia sudah auto kedua sisi
Jadi baik dari penumpang maupun dari driver ini dia sudah auto semua. Parking brake-nya juga dia ada di bagian tengah ya, jadi sudah otomatis parking brake. Cup holder kecilnya juga ada di bagian tengah sini. Untuk lampu hazardnya, nah ini yang tadi juga mungkin sempat berpikiran ada di mana? Ada di bagian atas ini. Jadi memang unik ya mobilnya di bagian atas. Nah posisinya lampu hazardnya menyala semua. Untuk lampu tengahnya juga ini warnanya juga sudah putih dan ini caranya tinggal digeser kanan kiri aja. Ya tinggal off tuh ya. Tinggal di on bisa. Untuk sun visor-nya, nah sun visor-nya ini tidak dilengkapi dengan lampu, jadi hanya kacanya saja ya teman-teman seperti ini. Oke, di bagian belakang tidak ada tambahan lampu, jadi di belakang itu ya khusus menikmati atau taruh barang aja ya. Oke. Untuk dari Wuling tersebut ini Mel sudah review selesai ya. Jadi untuk dari tampilannya kece, untuk dari energinya ini hemat sekali karena dia listrik gitu ya. Lalu juga untuk multimedianya sangat-sangat bagus banget di bagian head unit dalamnya, pengaturan AC juga, transmisinya juga dia sudah bisa teman-teman tinggal atur sendiri, tinggal diputar saja. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih sekarang harganya Mel buka berapa, untuk Wuling RF ini tahun 2022 tipenya di long range ya. Ingat tipenya di long range. Ini kilometernya di 2000, platnya ada di B ya, harganya ini Mel buka di 200 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja di websitenya AutoFam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, dan kalian juga bisa langsung telepon aja ke Mel di 08138 94 kali di 077. Yuk buruan langsung kalian datang ke showroomnya AutoFam karena kita posisinya ada di dua tempat, di Mangga 2 Square dan juga di Cibubur. Jangan lama-lama lagi berpikir. Wuling listrik kali ini, mobil listrik yang lagi AutoFam punya cuman kali ini aja. Yuk teman-teman, langsung aja kontak ke sales atau datang ke showroomnya untuk langsung lihat kondisi fisik aslinya. Dan jangan lupa juga mobil yang kalian beli di AutoFam, Mel jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Bisa langsung bawa general check up ke bengkel resmi sesuai dengan mobil yang kalian beli di AutoFam gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi sama Mel di review-review mobil selanjutnya. Nanti kita akan tunggu tamu-tamu apa aja nih yang nanti bakal mendarat di AutoFam. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi sama Mel di review AutoFam TV selanjutnya. Dadah!